Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu semangat belajar ya, dan tentu saja selalu sehat ya. Amin. Nah, anak-anakku, jumpa lagi dengan Bu Tuti kali ini dalam pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita akan mengulas perjuangan dakwah Sunan Muria di Tanah Jawa. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah kita selalu diberi kemudahan dalam menjalankan semua kegiatan. Oke. Nah, anak-anak, siapakah Sunan Muria itu? Tentu saja, Sunan Muria adalah salah satu dari Wali Songo. Wali Songo adalah orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Ya, beliau adalah para ulama yang sangat berjasa sehingga kita saat ini bisa mengenal Islam. Nah, Sunan Muria lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau dikenal pula dengan nama Raden Prawoto. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijogo dengan Dewi Saro. Sedangkan Dewi Saro sendiri adalah adik kandung Sunan Giring. Jadi Sunan Muria ini berkerabat dekat ya, dengan Wali Songo yang lain. Anak-anakku, bagaimana Raden Prawoto ini mendapatkan gelar atau sebutan Sunan Muria? Ini dia asal-usulnya. Jadi, nama Muria sebenarnya diambil dari tempat tinggal terakhir Raden Umar Said. Ini ada di lereng Gunung Muria ya, Desa Colo, sebelah utara kota Kudus. Seperti terlihat pada gambar anak-anak, ini adalah lereng Gunung Muria yang dimaksud ya. Saat ini di sana sudah ada bangunan Masjid Muria yang konon dibangun oleh beliau sendiri, dan di belakangnya adalah makam Sunan Muria itu. Ini ada di ketinggian 1.600 meter ya. Wow, termasuk cukup tinggi nih kalau kita ke sana ya. Nah, oke anak-anak, itu tadi asal-usul nama Sunan Muria. Selanjutnya, bagaimana perjuangan dakwah beliau? Kita lihat yuk. Nah, yang pertama anak-anak, Sunan Muria mengadaptasi metode penyampaian dakwah Sunan Kalijogo, yaitu lewat kebudayaan dan kesenian Jawa. Tentu saja ya anak-anak, ini karena Sunan Muria adalah anak kandung dari Sunan Kalijogo, sehingga tentu saja beliau banyak sekali belajar bagaimana cara berdakwah dari ayahnya. Sebagaimana kita tahu, Sunan Kalijogo mendakwahkan Islam ya melalui budaya juga, melalui kesenian Jawa ya, agar rakyat kecil ya, rakyat Jawa, masyarakat Jawa pada masa itu mudah menerima ajaran agama Islam. Kenapa? Karena masyarakat Jawa pada masa itu sangat kental ya budayanya ya. Jadi kalau langsung mengajarkan ajaran Islam tentu saja pastinya akan mengalami banyak penolakan. Nah, yang digunakan oleh Sunan Kalijogo dan Sunan Muria ya, dalam berdakwah ini menggunakan cara yang sangat halus ya, sangat toleran seperti itu ya. Jadi mengambil hati rakyat Jawa melalui seni dan budaya. Selanjutnya, kebudayaan dan kesenian yang bagaimana yang digunakan? Nah, kesenian dan kebudayaan yang digunakan antara lain ya, menggunakan gamelan dan wayang. Ya, ini sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Jawa yang saat itu sangat suka mendengarkan gamelan ya, tembang-tembang ya. Kemudian juga sangat suka mendengarkan cerita wayang yang pada masa itu banyak sekali diisi dengan cerita-cerita wayang dari agama Hindu. Nah,
oleh Sunan Muria dimasukkan ajaran-ajaran agama Islam itu melalui tembang-tembang diganti syairnya seperti itu ya, kemudian melalui wayang-wayang yang diadaptasi ceritanya. Oke. Nah, tembang yang diciptakan oleh Sunan Muria diantaranya ada tembang Sinong dan tembang Kinanti. Nah, perjuangan dakwah Sunan Muria yang lain ya, ini beliau berdakwah melalui tradisi rakyat kecil ya, seperti kenduri. Nah, kenduri pada masa awal ya, ini menggunakan sesajen, banyak makanannya, kemudian berdoa untuk para dewa. Nah, kemudian oleh Sunan Muria ya, ini diisi dengan lafaz-lafaz dzikir dan tahlil. Di sana mendoakan orang yang sudah meninggal seperti itu. Setelah itu diisi juga ya, dari orang yang punya hajat untuk bersedekah melalui makanan. Oke anak-anak, walaupun seperti ini ya, tidak semua tradisi Jawa ini digunakan oleh Sunan Muria ya untuk berdakwah. Beliau tetap melarang tradisi yang mutlak sebagai amalan syirik. Nah, apa contoh tradisi mutlak sebagai amalan syirik itu anak-anak? Contohnya ya antara lain membakar kemenyan dan menaruh sesajen di tempat yang dianggap keramat. Tentu saja ini tidak ditolerir ya oleh Sunan Muria. Jadi walaupun beliau itu sangat toleran ya, tetapi beliau juga tegas. Jadi membedakan mana tradisi yang bisa diadaptasi dan mana tradisi yang melanggar syariat Islam seperti itu. Oke. Jalur dakwah Sunan Muria ada di seputar pedesaannya, di gunung dan pesisir pantai. Pusat dakwah beliau ada di daerah Muria, Jawa Tengah, dan menyebar ke Jepara, Palu, Juwana, Kudus, dan Pati. Ini ada di daerah Pantura ya anak-anak ya, sekitar Gunung Muria. Selanjutnya, selain mengajarkan agama, Sunan Muria juga mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Tentu saja ini karena beliau ya mempunyai pengikut rakyat kecil kebanyakan. Beliau memang sangat suka membaur dengan rakyat kecil, masyarakat kecil. Jadi beliau juga selain lewat kesenian, lewat kebudayaan, beliau mengajarkan cara bercocok tanam sembari mengajarkan agama Islam, cara berdagang sembari mengajarkan agama Islam, cara melaut untuk para nelayan sembari mengajarkan agama Islam. Oke. Sunan Muria juga mengajarkan pengikutnya untuk menjaga kelestarian alam. Nah ini bagus sekali anak-anak ya. Jadi ini ya, beliau kan tinggal di lereng gunung. Tentu saja daerah ini rawan longsor anak-anak. Ini mengajak masyarakat yang ada di sekitarnya ini bersama-sama untuk menanam pohon. Ada pohon parijoto, pakisaji, jati mesin ya. Kemudian juga menjaga kebersihan daerah lingkungan sekitarnya. Ya, jaga kebersihan mata air yang ada di tempat itu. Nah, itu dakwahnya Sunan Muria ya. Jejak dakwahnya yang bisa kita lihat sampai saat ini antara lain yang pertama ada Masjid Sunan Muria ya. Ini ada di bukit ya, di puncak bukit di sana. Jadi kalau kita ke sana kita harus melalui banyak anak tangga karena tempatnya tinggi ya. Di belakangnya juga ada makam beliau. Masjid Sunan Muria ini konon dibangun oleh Sunan Muria sendiri. Selanjutnya peninggalan Sunan Muria yang lain yaitu tradisi kenduri yang sudah diceritakan tadi ya. Misal kental sekali di masyarakat ya. Di sini ada sedekah ya, berbagi makanan, kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal, dan juga melafalkan zikir dan tahlil. Nah, ini luar biasa nih ya peninggalan beliau. Selanjutnya, sejak dakwah atau peninggalan Sunan Muria yang lain, nah ini ternyata
ada di salah satu tembang mocopat anak-anak, yaitu tembang sinom. Nah, mari kita dengarkan tembang sinom dan kita lihat apa makna tembang sinom. Sudaning hawa lan nepsu pinesu tapa prata kanapi ing siang ratri memangun karena tiada singsa Nah, anak-anak, itu tadi isi dari tembang sinom, ya, dimana dikatakan bahwa kita, ya, selalu untuk mengurangi hawa dan nafsu, mengendalikan hawa nafsu, kemudian mencontoh perilaku-perilaku yang utama. Oke, seperti itu, ya. Selanjutnya, peninggalan Sunan Muria yang lain adalah tembang Kinanti. Ini juga salah satu dari tembang mocopat. Yuk, mari kita dengarkan dan mari kita lihat apa arti dari tembang Kinanti ini. dan KSD Pasunan Sariro Niro Sudananda Harlan Guling. Nah, itu tadi isi dari tembang Kinanti, ya. Jadi kita diminta untuk membiasakan untuk mengasah
kalbu, mengasah hati, mengasah pikiran ya, agar tajam menangkap isyarat seperti itu ya. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur ya. Mengupayakan bersikap kepahlawanan seperti itu ya. Itu 2 tembang mojopat yang ternyata diubah ya, dibuat ya oleh Sunan Muria. Ini cara dakwah beliau yang sangat halus dan rakyat dan anak. Oke, dari perjuangan dakwah tadi, cara dakwah beliau, kita bisa mengambil nilai positif ya, dan kepribadian Sunan Muria yang mana saja yang luar biasa. Yang pertama, anak-anak, beliau ini seorang sufi zuhud dan sangat bersahaja. Sufi zuhud ini artinya tidak mementingkan dunia ya. Jadi beliau kalau melakukan sesuatu itu tidak mengarah duniawi ya anak-anak ya, tetapi selalu bermuara bagaimana semuanya kembali kepada Allah ya. Jadi tidak mengejar kenikmatan dunia seperti itu. Beliau juga sangat bersahaja. Sangat bersahaja itu maksudnya sangat-sangat sederhana perhatian beliau. Nah, karena sangat bersahaja ini ya, beliau mudah membaur ya, mudah bergaul dengan semua orang, terutama masyarakat kecil seperti di nomor 2 ini ya. Mau membaur dengan kalangan masyarakat menengah ke bawah sekaligus mendakwakan Islam ya. Sangat mudah bergaul, tidak membeda-bedakan para jemaahnya atau para santrinya seperti itu. Yang ketiga anak-anak, selain ini ternyata Sunan Muria juga adalah Sunan yang cinta lingkungan ya. Beliau mengajak masyarakat untuk selalu menjaga ekosistem dan lingkungan sekitar. Luar biasa sekali anak-anak. Nah, anak-anak, ini nilai positif dan kepribadian Sunan Muria yang tentu saja bisa kita contoh, bisa kita lanjutkan ya bagi kita generasi sekarang ini ya. Nah, oke anak-anak, itu tadi ya paparan ulasan mengenai dakwahnya Sunan Muria di tanah Jawa. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mencontoh, kita bisa meneladani apa yang dilakukan Sunan Muria ini. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ingat, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.